Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari Galantri. Lalu ada teman-teman saya, yaitu Nada Rizky Ramadhani, ada Dava Imadudin, dan juga Muhammad Adlan Adrian. Nah, untuk pembahasan dari tugas ujian akhir semester kami adalah mengenai audit sistem informasi menggunakan COVID-4 pada gudang produk perusahaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian bab 1. Baik, terima kasih, Bir. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 latar belakang masalah. Teknologi informasi saat ini telah menjadi komponen organisasi termasuk dengan perusahaan swasta di sektor stok barang, e-commerce. Dalam konteks ini, PT Karawang Distribution Raya berdiri sebagai pilar utama di industri pembelanjaan dengan fokus pada stok barang. Menjadi representasi perusahaan swasta di bidang stok barang, pembelanjaan telah aktif mengadopsi serta memanfaatkan TI untuk menaikkan efisiensi serta efektivitas proses bisnisnya. Kemudian next. Yang kemudian ini ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu tingkat trafik dan juga konversi. Meskipun aplikasi ini menampilkan informasi yang lengkap, potensi masalah terkait kemungkinan tingkat kunjungan dan juga konversi dapat muncul. Menarik jumlah pengunjung yang memadai platform dan juga mengubah mereka menjadi calon konsumen yang tertarik bisa menjadi tantangan. Kemudian tantangan kompetitif online. Dalam lingkungan persaingan ketat di dunia industri, produk sehari-hari perlu untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan juga meningkatkan strategi pemasaran untuk tetap relevan dalam persaingan dan identifikasi potensi masalah bisa terkait dengan kurangnya inovasi atau kesulitan dalam mengikuti tren baru dalam pemasaran digital. Kemudian pengalaman pengguna atau user experience. Walaupun aplikasi memberikan detail produk, kemungkinan terdapat masalah dalam pengalaman pengguna, keterlambatan saat memuat halaman, navigasi yang rumit, atau tata letak yang kurang responsif bisa mempengaruhi kepuasan pengguna dan juga mengurangi kemungkinan konversi. Kemudian integritas dengan platform lain. Jika integrasi aplikasi dengan platform lain seperti media sosial atau aplikasi mobile tidak efisien, maka masa identifikasi dapat muncul. Sinkronisasi yang lebih baik antara berbagai platform bisa meningkatkan ekspor dan juga menjangkau audiens yang lebih besar. Kemudian next. Kemudian di sini ada bagian ruang lingkup. Yang pertama yaitu aplikasi sebagai platform pemasaran utama. Yang kedua, informasi produk yang komprehensif. Dan juga yang ketiga, optimisasi penjualan dan juga pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Terima kasih, sekian. Oke, baik. Yang dilanjutkan oleh saya, yang pertama adalah landasan teori. COBIT, singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, merupakan suatu kerangka kerja yang berperan penting dalam mendukung tata kelola teknologi informasi. Fokus utama dari COBIT adalah memberikan panduan mengenai kontrol dan tujuan yang harus diimplementasikan untuk mencapai keberhasilan dan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Prinsip dasar dari COBIT adalah penyediaan informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, perusahaan atau organisasi diharapkan untuk mengelola sumber daya teknologi informasi dengan menggunakan serangkaian proses teknologi informasi yang terstruktur. Selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Oke. COVID-4. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah framework manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau disingkat ISACA. COVID menyediakan prinsip-prinsip praktek terbaik dan panduan untuk membantu organisasi mengelola
dan mengendalikan teknologi informasi mereka dengan lebih efektif. Proses bisnis sebagai aktivasi yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi. Selanjutnya. Oke, di sini ada model kematangan COBIT. COBIT 4 mengidentifikasi kemampuan proses TI yang dapat diukur melalui 6 tingkatan. 6 tingkatan kematangan melalui dari level 0, incomplete sampai hingga level 5 atau optimize. Setiap level tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Level 0, proses belum terlaksanakan atau tidak lengkap. Level 1, proses dilaksanakan. Level 2, proses terkelola. Level 3, proses terlaksanakan. Level 4, proses terprediksi. Level 5, proses teroptimalkan. Selanjutnya. Oke, di bab 3 ini terdapat metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui rangkaian langkah metodologis untuk memastikan kevalidan dan ketepatan hasil. Tahapan awal melibatkan observasi lingkungan penelitian, di mana peneliti ini dengan seksama memperhatikan dan memahami konteks penelitian. Selanjutnya, penyusun kuesioner menjadi tahap penting untuk merinci area penelitian yang akan dieksplorasi. Proses ini mencakup identifikasi aspek-aspek kunci yang akan diukur dan dievaluasi. Nah, setelah kuesioner disiapkan, langkah berikutnya adalah menetapkan sampel penelitian yang mewakili secara tepat. Distribusi kuesioner dilakukan secara hati-hati untuk memastikan respon yang memadai. Uji validitas kuesioner kemudian dilakukan untuk memverifikasi bahwa alat ukur digunakan benar-benar mencerminkan variabel yang ingin diukur. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai kematangan berdasarkan data yang terkumpul, yang akan menjadi dasar analisis nilai kematangan dalam konteks Baik, penelitian ini. selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di mana di sini seperti sebelumnya diketahui bahwa kami di sini menggunakan COBIT 4 yang di mana terdiri dari beberapa domain. Nah, untuk sekarang ini saya akan menjelaskan terkait domain PO6 yaitu Communicate, Management, Aim, and Direction. Nah, untuk di dalam domain ini terdiri dari beberapa subdomain, yang dimana kita di sini telah melakukan beberapa kuesioner dalam subdomain ini dan didapatkan hasil untuk nilai kematangan untuk pada domain PO06 ini, yaitu sebesar 3,41, di mana di sini kita masukkan kategori nilai kematangan ini masuk ke level 3 yaitu defined process. Yang mana di sini sudah teroptimalkan ya. Lalu selanjutnya ada domain PO07 yaitu bagian manajer IT dan human resource, dan di sini juga terdiri dari beberapa subdomain dan ada kuesioner kita lakukan, dan di sini didapatkan untuk nilai kematangan adalah 3,41, dan di sini kita definisikan untuk nilai ini masuk ke level 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian domain PO08 yaitu Manage Quality. Nah, untuk PO8 Manage Quality ini kita hasil kuesionernya mendapatkan untuk nilai kematangannya adalah 3,45 dan kita masukkan kategori ini masuk ke level 3 yaitu Defined Process. Lalu selanjutnya adalah DS07 yaitu bagian domain yang membahas terkait Educate and Train User. Nah, di sini untuk nilai kematangannya rata-rata mendapatkan nilai 3,80 ya. Nah, di sini kita kategorikan untuk 3,8 ini masuk ke level 4. Nah, selanjutnya kita masuk domain ke ME1, yaitu bagian monitor dan evaluate IT performance. Nah, di sini untuk nilai rata-ratanya kita mendapatkan 3,52 dan kita ini masukkan kategori untuk level 4 ya. Nah, selanjutnya adalah bagian domain ME2 atau bagian monitor dan evaluate internal control. Nah, di sini juga untuk domain ini terbagi menjadi beberapa subdomain dan hasil kuesioner dari subdomain ini didapatkan untuk hasil rata-rata dari nilai kematangannya adalah 3,32 dan kita masukkan untuk levelnya masuk ke level 3 atau Defined Process. Nah, setelah membahas terkait hasil dan pembahasannya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Adlan. Silahkan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian material level pada gap.
Nah, di sini kita ketahui bahwa dari berbagai domain didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu salah satunya adalah maturity level gap. Ini mana gap ini adalah selisih dari nilai kematangan yang kita harapkan dalam pengujian kami atau kuesioner dalam COVID-4 ini, yang dimana kita dapat ketahui untuk domain PO6 dan PO7 ini kita dapatkan selisih untuk sampai ke nilai kematangan yang kita harapkan yaitu 0,59. Lalu pada domain P08 didapatkan untuk selisihnya mendapatkan 0,55. Lalu untuk DS07 itu mendapatkan selisihnya adalah 0,20. Lalu dalam ME01 di sini untuk selisihnya berada di 0,48. Lalu untuk domain ME02 didapatkan untuk gap selisihnya adalah 0,43. Dan di sini juga berdasarkan diagram kematangan yang kita buat di sini, kita ketahui bahwa untuk level kematangan yang kita ekspektasikan yaitu berada di level 4, kita bisa tahu bahwa untuk seluruh domain yang kita uji atau kita lakukan di menggunakan COVID-4 ini masih belum tercapai, yaitu di mana tiap-tiap masing-masing domain masih masuk ke dalam level kematangan level 3. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saudara saya, Adlan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Hasil perhitungan kuesioner yang berdasar pada domain PO, DS, dan ME didapatkan hasil bahwa domain PO6 dan PO7 memiliki nilai kesenjangan terbesar yakni 0,59. Hal ini menunjukkan masalah yang melibatkan perlu dilakukannya peningkatan komunikasi mengenai tujuan dan arah manajemen dan evaluasi manajemen pengelolaan sumber daya manusia agar mencapai tingkat kematangan pada perusahaan yang terdapat pada domain PO, yaitu PO6. Atau yang diartikan Communicate Management Aims and Direction. Dan disebabkan karena kurangnya komunikasi mengenai tujuan dan arah manajemen dan PO7 atau Manage Human Resource, kurangnya perusahaan dalam mengidentifikasi latar belakang dalam proses rekrutmen teknologi informasi. Next. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, nilai rata-rata atas domain tertinggi diperoleh yaitu domain DS sebesar 3,80. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner, mendapati nilai rata-rata atas domain PO, DS, dan ME. Perusahaan masih memasuki kategori kematangan level 3 atau defined process, di mana prosedur telah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui pelatihan sehingga perlu ditingkatkan dan evaluasi kembali agar mencapai level kematangan 4 atau manage and measurable. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Adil. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.